Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Penguji, Bapak Dr. Andes Haji Teguh Suyitno MPD, Widya Aswara Ahli Utama BDK Semarang. Selanjutnya yang kami hormati pula adalah Bapak Mentor, yaitu Bapak Haji Faiz Riyadi SAG, dan yang kami sayangi, kami banggakan peserta Latsar, Bapak Ahsanul Khatmil Fikri SH. Seminar rancangan aktualisasi atas nama Saudara Ahsanul Fikri SH yang berjudul Digitalisasi Pengumuman Kehendak Nikah sebagai Sarana Transparansi Publik di KUA Puring tahun 2025 akan segera kita mulai. Sebelumnya izinkan saya, moderator Ibu Nurul Kamilati, membacakan susunan acara seminar rancangan aktualisasi ini sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan presentasi saudara penyaji, lalu penguatan dan dukungan dari mentor. Berikutnya adalah tanya jawab, penguatan dan saran dari penguji, lalu penutup. Baik, mari bersama-sama kita buka seminar rancangan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. dipersilahkan kepada saudara penyaji untuk mempresentasikan maksimal 7 menit. Dipersilakan. Baik, terima kasih pada Ibu Nurul yang telah mempersilahkan waktunya. Saya ucapkan eh, kepada Bapak Haji Teguh Suyitno, PD, dan Ibu Nurul Kamilati, serta Bapak Faiz Riyadi yang telah menyempatkan waktunya untuk seminar rancangan aktualisasi ini. Yang pertama, saya perkenalan dulu, nama saya Hasanul Khatmil Fikri, KUA Puring, sebagai penghulu alih pertama. Pada seminar rancangan aktualisasi ini, saya mengambil judul yaitu optimalisasi pengumuman kehendak nikah di KUA Puring melalui media sosial Instagram dan TikTok tahun 2025. Baik, ini untuk profil organisasi kami, yaitu Kecamatan Puring. Visinya terwujudnya masyarakat Kecamatan Puring yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin. Untuk salah satu misinya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis teknologi. Terkait latar belakang rencana aktualisasi ini yaitu dalam PMA nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah pasal 5 ayat 1 yaitu tentang pengumuman kehendak nikah, yaitu bahwasanya pengumuman nikah harus diumumkan kepada masyarakat sebagai transparansi agar masyarakat bisa mengetahui untuk calon yang akan menikah seperti itu. Dari situ saya eh, berinovasi bahwasanya optimalisasi pengumuman nikah ini penting dilakukan juga melalui digital seperti itu. Untuk tugas fungsi penghulu itu ada di Permenpan RB nomor 9 tahun 2019 terkait pelaksanaan pelayanan bimbingan nikah atau rujuk serta pengembangan pengeluhan dan bimbingan masyarakat seperti itu. Lalu dari isu yang penulis ambil yaitu yang pertama belum optimalnya pengumuman kehendak nikah di KUA Puring, yang kedua kurang maksimalnya pelayanan nikah online di KUA atau dalam hal ini yaitu SIMKAH, yang ketiga kurang optimalnya bimbingan teknis dalam pengurusan wakaf, lalu kurang optimalnya pelaksanaan bimbingan perkawinan, lalu yang terakhir kurangnya prasarana pengarsipan berkas seperti itu. Dari kelima isu itu penulis mengambil tiga dari USG atau analisis USG, yaitu yang pertama belum optimalnya pengumuman kehendak nikah, yang kedua kurang maksimalnya pelayanan nikah online di KUA, lalu kurang optimalnya bimbingan teknis dan pengurusan wakaf. Dari analisis USG itu diambillah satu satu core isu yaitu belum optimalnya pengumuman kehendak nikah seperti itu, Bapak. Lalu untuk analisis responnya yaitu untuk manusianya itu kurang pemahaman digital pegawai KUA di dalam pemanfaatan sosial media. Kedua, untuk materialnya biasanya untuk pengumuman kehendak nikah itu dari kami masih menggunakan manual yaitu melalui papan pengumuman atau masyarakat yang datang ke KUA. Untuk sosial medianya belum dimanfaatkan dengan maksimal seperti itu. Kemudian akibat apabila tidak terlaksanakan kehendak nikah itu
eh, salah satunya tidak sesuai dengan regulasi karena apabila tidak dilakukan itu melanggar PMA nomor 20 tahun 2019 yang berpotensi nanti untuk transparansinya itu akan menimbulkan masalah hukum dan administrasi seperti itu. Juga apabila tidak dilaksanakan nanti kurang transparansi terkait pelayanan kepada masyarakat seperti itu, Bapak. Kemudian untuk metrik kegiatannya, yang pertama eh, penulis atau saya itu berkoordinasi dengan mentor terlebih dahulu terkait kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti mengatur jadwal, mengadakan pertemuan, atau merencanakan strategi pemecahan isu seperti itu, Bapak. Itu yang kedua, eh, karena di KUA Boring itu sudah ada media sosialnya, eh, kegiatan yang kedua itu meminta akses ke media sosial di KUA, yaitu untuk saya sendiri yaitu di TikTok dan Instagramnya Bapak. Kemudian yang ketiga itu merancang konten informasi pengumuman gendang nikah di KUA Boring, itu eh, membuat desain terkait nanti template pengumuman nikahnya yang akan diupload, juga nanti meminta data Jatim kepada operator yang menangani di SIMKA seperti itu. Kemudian mengupload konten pengumuman gendang nikah di sosial media TikTok dan Instagramnya. Yang terakhir mengevaluasi kegiatan yaitu dengan menerima masukan dari masyarakat baik dari komentar ataupun pesan secara langsung yang apabila ada masyarakat yang memberikan saran seperti itu, Bapak. Kemudian untuk jadwal kegiatannya ini sesuai dengan jadwal yaitu dari 8 September sampai dengan 10 Oktober. Itu sesuai dengan metrik kegiatan yang telah ada disampaikan seperti itu. Baik untuk kendalanya, karena ini Bapak Kepala juga PLT di kecamatan lain, untuk kendalanya terkadang Bapak Kepala ada tugas luar seperti itu. Jadi untuk antisipasinya dari kami janjian terlebih dahulu seperti itu membuat jadwal pertemuan Bapak. Lalu yang kedua terkait penyebaran surat edaran bahwasanya dari saya sendiri kan belum hafal terkait lokasi dari seluruh desa di Kecamatan Puring. Jadi itu menjadi salah satu kendala untuk penyebaran informasinya seperti itu. Ya, Lalu, waktu masih 1 menit, Mas. oh baik, Pas. oh ya, terima kasih Alhamdulillah. Ya, untuk ya. penyampaiannya. Berikutnya, ya, dipersilahkan kepada mentor Bapak Haji Faiz Riyadi SAG untuk menyampaikan penguatan dan dukungan Bapak. Maksimal 3 menit. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulih Muhammadil amin alladzi arsalahu tabaraka wa ta'ala rahmatan lil alamin wa basyiranil mu'minina wa nadhiranil kafirin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita sanjungkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini melalui Zoom uh, telah dilaksanakan tadi pemaparan oleh penghulu kami, Mas Ahsanul Khatmil Fikri. Nah, terima kasih kepada Ibu Nurul, Ya Bapak, Pak Haji sama. Teguh Suryatno dari Balai Diklat Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada Mas Ahsanul Khatmil Fikri selaku Kepala KUA Kecamatan Boring, eh, terutama mengucapkan banyak terima kasih telah diberikan kesempatan berupa tenaga baru, yaitu penghulu Bapak Ibu. Kami kebetulan di Kecamatan Puring dengan wilayah 23 desa. Ya, 23 desa dengan tenaga kemarin untuk penghulu hanya saya sendiri, dan kebetulan kemarin apa yang telah disampaikan oleh Mas Ahsanul Khatmil Fikri, kami juga diberi tugas
PLT di kecamatan lain yang jumlah desanya 26. Nah, Iya, Bapak. setelah itu berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh Mas Ahsanul yang berkaitan dengan masalah pengumuman kehendak nikah, karena banyak sekali kemarin dari para catin ya yang belum memahami terhadap persyaratan-persyaratan. Nah, maka dari itu melalui ataupun WA telah dan juga kehendak nikah dan juga masuk di dalamnya adalah pengumuman kehendak nikah bagi calon pengantin. Karena ini yang merupakan aturan yang harus disampaikan bahwa dalam waktu kurang dari minimal 10 hari kerja para catin harus mengetahui dalam artian pelaksanaan nikahnya telah memenuhi syarat dan juga rukunnya. Tetapi diberikan kesempatan dari berbagai pihak, mungkin keluarganya, baik catin, suami, calon istri, ya, ada yang merasa keberatan, maka diberilah kesempatan untuk mengetahui, terhadap eh, setuju atau tidaknya pelaksanaan akad Oke. nikah dimaksudkan. Jadi dengan adanya terobosan dari Mas Ahsanul Khatmil Fikri tersebut sangat-sangat membantu terhadap eh, proses pelaksanaan akad nikah karena telah adanya pengumuman kehendak nikah melalui online. Online ini. Ya, Ya. demikian Bu, kira-kira Ya, matur yang dapat kami suwun. sampaikan. Ya, terima kasih Ya, Bapak-Bapak Ifriadi, Mas Assalamualaikum Agi. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nggih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon terus didukung nggih Bapak untuk Nggih, dikawal. Matur insya nuwun. Allah Bu. Nggih, terima Nggih. kasih. Selanjutnya dipersilahkan kepada penguji Bapak Dr. Andes Haji Teguh Suyitno MPD. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Riyadi sebagai mentor. Selamat Mas Ahsanul Khotmil telah memasuki tahapan yang sampai RA. Baik, Mas Ahsanul, terima kasih atas presentasinya. Mungkin jenengan bisa menjelaskan bahwa core isu sudah sesuai dengan judul secara singkat. Silahkan, Mas. Jadi Bapak, jadi menurut saya untuk judul yang saya ambil yaitu pemilihan hasil pengumuman kehendak nikah di KUA Polri melalui media sosial Instagram dan TikTok tahun 2025 itu sudah sesuai dengan core isu yang kami pilih, yaitu belum optimalnya pengumuman kehendak nikah Bapak. Jadi Ya. dalam hal ini tentunya mau dioptimalisasikan terkait pengumuman kehendak nikah melalui media sosial tersebut Bapak. Baik, yang kedua, Mas. Kebetulan judul jenengan itu sama dengan peserta tadi nomor berapa itu? Itu memang kebetulan atau bagaimana? Kebetulan Bapak saya kurang paham kalau Oh, terkait Iya, bagus. tadi Oke, ya. baik. kebetulan Pak Teguh. Kemudian, Mas, setelah nanti bisa tersosialisasikan harapan instansi KUA, harapannya yang terakhir bagaimana? Baik. Jadi harapannya ketika eh, aktualisasi ini bisa tercapai, tentunya tadi yang seperti Bapak Faiz sampaikan, nantinya masyarakat akan lebih tahu terkait tadi regulasi terkait pencatatan kehendak nikah, khususnya di pengumuman kehendak nikah. Dalam hal ini eh, apabila masyarakat tidak tahu kan bahaya Bapak, karena eh, transparansi KUA nanti dipertanyakan seperti itu Bapak. Jadinya melalui pengumuman kehendak nikah ini bisa untuk memberitahu kepada masyarakat apabila ada yang keberatan terkait pelaksanaan dari seorang catin, nanti itu bisa dipublikasikan seperti itu. Baik, terima kasih.
Kemudian Mas untuk tulisan RA jenengan sudah baik. Hanya ada beberapa pembetulan. Yang pertama jenengan lihat di halaman 7. Halaman 7 itu ada ruang lingkup. D. Ruang lingkup. Satu, subjek kegiatan. A. Calon pengantin. B. Aparatur KUA. Dua, A. Objek kegiatan. A. Sosialisasi. B. Penyusunan. Nomor 5 itu lucu. Nomor 4 lucu Mas. Lingkup wilayah. A. Kegiatan dilaksanakan. Nah, B-nya mana? Nah, ini kan tidak perlu pakai A. Kemudian nomor 5, waktu pelaksanaan. A. Perencanaan, tapi B-nya nggak ada. Berarti kalau hanya satu nomor tidak usah Tidak pakai perlu pakai. pemberian. Ya, Itu yang pertama. Yang kedua, Mas, di metrik di halaman berapa ya metrik ya? Metrik, sebentar, saya tak ke metrik. Sudah bagus ini tulisannya. Hanya di tabel ya Mas, di tabel nanti fontnya 10 saja, kemudian anunya satu, apa spasinya biar beda. Kemudian dirapikan. Ini masih ada penomoran pakai endal-endal, Smart ASN. Endal 1 keterampilan digital, endal 2 etika digital. Nah, Smart ASN nanti diberikan menjadi A menjadi A kecil keterampilan digital, B kecil ketika etika digital, C kecil budaya digital halaman 22. Kemudian di jadwal nanti jenengan berdasarkan tanggal. Metrik rancangan aktualisasi pada halaman 23. Yaitu jenengan masih menggunakan spasi 1,5, fontnya juga masih font sama dengan teks, harusnya 10 saja. Kemudian untuk output itu harus benda, contoh koordinasi dengan mentor, mengatur jadwal, mengadakan pertemuan, merencanakan strategi. Nah, outputnya itu harus kata benda, di sini memperoleh saran dan masukan. Oleh karena itu outputnya nanti diganti menjadi catatan, saran, dan masukan. Begitu saja, Mas. oh, baik, Pak. Kemudian susunan rencana pemecahan isu dan seterusnya. Jadi nanti dibetulkan agar lebih ciamik lah, lebih menarik. Nah, selamat ya Mas Ahsanul, sehat selalu, semangat selalu. Terima kasih Bapak Mentor, Pak Faiz Oke, Riyadi. oke. Terima kasih Ibu Nurul, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Penguji yang telah memberikan masukan, nggih. Dan nanti segera untuk ditindaklanjuti, nggih. Alhamdulillah ini hanya masalah teknis saja, Mas, penulisan. Nah, tidak pada substansi. Alhamdulillah. Selanjutnya, ya, Bapak Pak Isriadi matur suwun. Ya, Yes, seminar sami-sami. seminar rancangan aktualisasi atas nama Saudara Ahsanul Kotmil Fikri SH yang berjudul Optimalisasi Pengumuman Kehendak Nikah di KUA Puring melalui media sosial Instagram dan TikTok tahun 2025 telah dinyatakan selesai. Ya, saya selaku moderator, ya mohon maaf atas hilaf dan kesalahan selama memandu seminar rancangan aktualisasi ini. Terima kasih kepada Saudara Penguji, Bapak Dr. Andes Haji Teguh Suyitno, MPD. Terima kasih kepada mentor, Bapak Haji Faiz Riyadi SAG. Selamat kepada Mas Ahsanul Hotmil Fikri SH. Oke, selamat. Semoga lancar untuk seterusnya. Mohon didukung terus Bapak Mentor. Baik, mari bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Bapak Oke, Faiz. Selamat yes. melaksanakan aktivitas berikutnya. Terima Terima kasih, kasih Bu. Bapak Penguji.